Ini ada 2 tank kosong nih. Kebetulan, ya hari ini dapat paket dari Bandung. Kita unboxing yuk. Oke, nah ini dia. Packingnya bagus banget. Ini shout out buat Ilham Mamdu. Kita pernah wawancara dia di channel ini juga. Kita cek videonya, kita tonton lagi. Oke, ini paket dikirim pakai travel. Biasanya pakai kardus karena sebenarnya cuma jarak dekat sih ya, Bandung Jakarta. Cuman karena ada aturan baru dari pihak travel, kita pakai travel Baraya ngirimnya. Jadi ini harus pakai box styrofoam. Sebenarnya lebih bagus sih buat ikannya juga karena lebih aman, nggak gampang bocor dan segala macem. Dan emang lebih bagus aja sih pakai box styrofoam. Cuman mungkin harganya lebih mahal ya, karena box styrofoam ini 25.000 kalau nggak salah. Nah, good. Oke. Nah, ikan yang ada di box ini siklit dari Tanganyika, Neolamprologus cylindricus dan Neolamprologus lelepi. Coba kita buka nih satu nih. Ini cylindricus, Neolamprologus cylindricus. Ini lebih gede nih daripada yang gue kira. Dia bilang katanya cuma 2 inch, ini kayaknya 2 inch, 3 inch nih kayaknya nih. Ya lumayan lah. Keluarga Neolamprologus itu siklit dari Tanganyika. Mereka seperti siklit biasanya, galak, terus agresif, teritorial, tapi warnanya mereka punya warna sama bentuk yang bagus. Nah, belum kelihatan warnanya mungkin karena stres. Ukuran sekitar 2 inch ya, ini 2 inch. Belum ketahuan seksnya apa, karena ukurannya masih 2 inch. Nah, rata-rata ikan Tanganyika itu jantan sama betinanya nggak bisa dibedain. Alias warnanya mirip-mirip sama satu sama lain. Jantan sama betina itu biasanya dari bentuk badannya. Yang saya tahu dari Ilham sendiri, untuk Neolamprologus lelepi ini bisa dilihatnya dari bentuk badan. Yang jantan biasanya lebih panjang, yang betina biasanya lebih membulat. Terus kelihatan dari bibirnya juga. Kalau yang jantan biasanya bibirnya lebih tebal daripada yang betina. Untuk cylindricus sendiri saya masih belum tahu. Ilham juga kayaknya belum ngasih tahu saya. Nanti bisa saya tanya-tanya lagi buat video profile. Oh ya, ikan ini bakal kita bikin video profile-nya di masa depan. Jadi stay tune. Nih, sekarang setelah ikan dibuka dari box, plastiknya kita masukin ke tank. Gunanya apa? Ini adalah aklimasi temperatur. Jadi yang pertama dirasakan sama ikan dalam perubahan air itu temperatur. Lalu baru chemistry dari airnya tersebut. Karena air yang ada di dalam plastik ini berbeda suhunya dengan apa yang ada dalam tank. Jadi kita sesuaikan dulu. Ini bisa 15-30 menit. Saya biasanya 30 menit untuk make sure aja. Lalu setelah itu kita masukkan ke tank. Nah, dalam masukin ikan ke dalam tank itu dari plastik ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama yang akan saya gunakan nantinya adalah flop and drop, yaitu ikan dimasukkan ke dalam tank tanpa air dari plastik ini. Yang kedua ada proses drip acclimation. Drip acclimation itu air dari tank ditetesi ke air yang ada dalam plastik ikan ini. Gunanya biar ikan terbiasa sama parameter air yang ada di tank. Tapi buat saya sebenarnya saya nggak suka sih sama teknik itu, soalnya yang saya tahu dari Rachel O'Leary juga, dia bilang untuk aklimasi water chemistry ikan itu perlu mingguan. Jadi kalau orang melakukan drip acclimation cuma sejam 2 jam sama aja sih, nggak efektif dan buang-buang waktu menurut saya sih. Nah yang ketiga itu ada tinggal dimasukin aja sebenarnya ke dalam air ke dalam tank.
bersama airnya. Nah, yang itu sangat-sangat bahaya buat saya karena di air plastik ini kita kan nggak tahu water chemistry-nya gimana, terus apakah pH-nya cocok dengan air yang ada di tank ini, atau nitrat atau kadar amonianya tinggi di dalam plastik ini, kita nggak tahu. Jadi lebih baik menurut saya pakai cara yang pertama, pakai teknik yang pertama, yaitu flop and drop. Karena saya lihat ini sebenarnya di plastik ini banyak kotorannya. Dan yang kita tahu kotoran ikan itu menjadi amonia. Amonia itu beracun buat ikan. Nah, kenapa ikan di plastik ini nggak mati? Yang pertama, karena amonia tanpa oksigen dia nggak akan beracun. Dia bakal bentuknya jadi amonium. Amonium itu tidak terlalu beracun bagi ikan dalam dosis tinggi. Tapi ketika kita buka dan oksigen masuk ke dalam air, terjadi gas exchange antara CO2 dan oksigen, amonium berubah jadi amoniak. Yang kita tahu, amoniak itu beracun buat ikan walaupun hanya 1 parts per million. Itu beracun buat ikan. Bahayanya nanti ada bisa kena di insang ikan karena amonia itu sifatnya membakar. Jadi insang ikan akan terbakar. Biasanya salah satu indikasi kena keracunan amonia adalah ikan megap-megap di atas karena dia butuh udara. Nah, oke. Kita tunggu dulu selama 30 menit baru nanti kita masukin ke dalam tank. Udah aklimasi sekitar kurang lebih 30 menit. Sekarang kita bakal pakai teknik flop and drop. Yang kita butuhin cuma selokan sama plastik. Jadi yang dilakukan adalah plastik dibuka, karetnya dibuka, tapi jangan sampai ada oksigen exchange atau minimalisir oksigen exchange di dalam plastiknya. Nah, jadi kita tahan plastiknya, kita buka. Ini paling susah emang ngebuka karet plastik ini kan ya, karena biasanya sangat-sangat kenceng. Itu bagus sih, packingnya berarti bagus nih. Karetnya kenceng banget. Ya, ada ribet juga bukanya. Thank you Ilham, sudah bikin ribet. Tapi nggak apa-apa, ikannya aman, hidup semua, nggak ada yang mati, which is good. Nah, lihat ini masih saya tahan. Kita tinggal masukin, masih ditahan. Buka langsung. Ikan bakal keluar semua. Nah, sekarang tinggal masukin ikannya ke dalam tank. Nah, setelah ikan masuk ke dalam tank, jangan lupa dicek ulang. Jangan sampai ada ikan yang masih nyelip di plastik. Karena sayang ya, satu ikan kan berharga. Itu ikan kan binatang hidup juga. Oke, kalau nggak ada, simpan plastiknya untuk kegiatan berikutnya. Siapa tahu bisa dipakai lagi plastiknya ya kan. Jangan buang-buang plastik, karena plastik itu bukan barang sekali pakai sebenarnya. Udah sekitar setengah jam sih ikan ada dalam tank. Kita lihat ikan udah mulai berenang aktif, udah mulai keluar masuk paralon. Ada yang di belakang membuat sarangnya sendiri di dekat filter. Ada yang penasaran, masih mau explore tempat tinggal mereka, karena naturally dua siklit ini emang penasarannya tinggi ya, tingkat penasarannya tinggi. Keluarga-keluarga Neolamprologus tuh mereka senang banget masuk-masuk ke dalam gua atau keliling-keliling batu. Nah, kita lihat ini emang warnanya belum keluar karena secara alami, naturally, warna ikan ini akan keluar 2 minggu atau lebih setelah diintroduce atau dikenalkan di tank baru. Karena yang saya bilang tadi, yang pertama mereka butuh adaptasi terhadap air, dan mereka juga butuh adaptasi terhadap tempat tinggal mereka, tempat mereka bersarang nanti segala macam. Tapi bisa kita lihat sebenarnya ini kuningnya udah mulai kelihatan. Ini Neolamprologus lelepi, kuningnya udah mulai kelihatan walaupun baru sekitar setengah jam masuk ke dalam tank. Ini si Cylindricus, stripe-nya keluar, birunya udah mulai kelihatan. Kayaknya udah ada settle sama kondisi airnya, tapi mungkin mereka butuh penyesuaian terhadap tempat tinggal mereka. Untuk kedepannya
ikan-ikan ini bakal saya bikin video profile spesiesnya seperti yang saya lakukan di video-video sebelumnya. Jadi stay tune, jangan lupa olahraga, makan, jangan lupa istirahat, dan tetap keep ikan, dan tetap jangan sampai ikan kita tinggalkan begitu saja.